Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufailatul Musarat. Saya dari kelas A1. NIM saya 211F10156. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS yang berupa meresum sebuah film. Film yang berjudul I Am Sam di sini bercerita mengenai seorang ayah yang mengalami keterbatasan mental. Ia bernama Sam. Nah, kisah ini berawal dari kehadiran seorang bayi perempuan di kehidupan Sam yang diberi nama Lucy. Sam adalah seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kafe yang menyandang keterbelakangan mental. Beberapa saat setelah bayi itu dilahirkan, ibunya pergi meninggalkan dia begitu saja. Dengan kasih sayang yang tulus, dia merawat bayinya dengan kemampuan apa adanya, berbelanja perlengkapan bayi, mengenakan popok, memberi susu dan lain sebagainya. Ia itu melakukannya sendiri. Sam yang sebagai seorang ayah dengan keterbatasan yang dia miliki, ia menjawab dengan seadanya, sesuai apa yang dia pikirkan. Sam sebagai seorang ayah yang mengalami keterbatasan mental mampu merawat dan mendidik putrinya sebagai seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar, dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam, membaca, bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca apa yang dibaca oleh Lucy itu. Jika Lucy menolak untuk tidak ingin membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tapi dia tidak memarahi Lucy. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucy ini semakin menyayangi ayahnya. Mengapa dia ingin Lucy melakukan itu? Sebagai seorang ayah, Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam juga selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalnya. Suatu hari, saat membeli sepatu sekolah Lucy, karena ia akan mulai bersekolah, Sam tidak hanya berdua dengan Lucy, tapi ia ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Mereka semua juga berpartisipasi saling memilihkan sepatu yang cocok untuk si Lucy. Di sini ditemukan adegan lucu dari para sahabat-sahabat Sam yang juga mengalami beberapa macam hambatan, yaitu Bert yang menawarkan Lucy dua sepatu, yaitu berwarna pink. Salah satunya itu jika dihentakkan itu mengeluarkan cahaya-cahaya gitu. Begitu juga dengan Ifty yang tak kalah untuk memberikan saran kepada Lucy. Dia memperlihatkan sepatu berwarna pink juga yang dilengkapi dengan istilah filosofinya gitu. Mengapa dia memilihkan yang itu? Kemudian Joe yang juga menawarkan dengan ekspresinya yang tenang, yaitu menawarkan sepatu hitam high heel untuk dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu Robert dengan menawarkan sebuah sepatu juga untuk seorang yang dewasa. Akhirnya Lucy memutuskan dan memilih sendiri sepatu mana yang ia sukai. Di sini terlihat sekali kepedulian sahabat-sahabatnya terhadap Sam dan Lucy. Singkatnya, di bagian pembayaran sepatu. Nah, di saat pembayaran sepatu, Sam ini tidak mempunyai cukup uang untuk harga sepatu yang telah dipilih oleh Lucy. Namun, sahabat-sahabatnya ini saling membantu dengan memberikan uang yang mereka miliki agar mencapai harga yang telah ditetapkan. Sam ini tidak mempunyai cukup uang untuk harga sepatu yang telah dipilih oleh Lucy. Namun, sahabat-sahabatnya ini saling membantu dengan memberikan uang yang mereka miliki. Nah, sahabat-sahabatnya Sam ini sangat mendukungnya, baik dari segi emosional, tenaga, maupun dari segi finansial. Nah, melihat hal itu, sang penjual pun terharu.
itu terlihat sekali dari ekspresi wajah yang ia tampilkan. Mereka pun pulang dengan balon yang mereka dapatkan dari penjual sepatu. Nah, Sam ini adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Ia tidak ingin memaksakan kesempurnaan. Terlihat saat hari pertama Lucy sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucy di sekolah saat anaknya presentasi itu. Nah, anaknya salah dalam melakukan presentasi. Ayahnya malah marah dan menekan anaknya itu supaya tampil sempurna. Hal itu dapat mempengaruhi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Nah, begitulah Sam mendidik putrinya dengan kasih sayang yang besar. Karena Lucy sangat menjaga perasaan ayahnya, dia bahkan tidak mau membacakan buku mengenai mengapa manusia itu berbeda. Dan Lucy pun mempunyai sifat bijak dan pengertian, sabar dan kasih sayang yang besar. Lucy ini dapat mengendalikan dirinya ketika Sam mengamuk saat mereka makan berdua di restoran lain selain tempat yang biasa mereka kunjungi. Nah, Sam ini meminta makanan seperti yang biasa dimakan di restoran yang sering mereka kunjungi. Tapi restoran yang ini itu tidak dapat menyediakannya. Saat pertama Halloween, Lucy merasa sedih dan marah karena teman-temannya menertawakan ayahnya yang mengalami keterbatasan mental. Namun, Lucy tetap mencintai ayahnya dan bangga karena tidak ada ayah yang sanggup seperti ayahnya, yaitu ketika seperti bermain ke taman dan lain sebagainya. Permasalahan di film ini dimulai ketika pesta kejutan ulang tahun Lucy yang ke-7 yang dibuat oleh Sam yang dibantu oleh para sahabat-sahabat dan lainnya. Saat membuka pintu, Lucy melihat ayahnya ini didorong hingga terjatuh. Lalu ayahnya didorong karena menyentuh Connor agar berada pada posisi surprise. Namun, Connor marah merasa keadaan Sam tersebut yang mengalami keterbatasan mental itu memindah gitu. Kemudian, ayah Connor pun marah dan mendorongnya. Nah, kemudian Connor ini berbohong dengan mengatakan bahwa Lucy itu mengatakan kepadanya bahwa Sam itu bukan ayahnya tapi diadopsi. Lalu, Lucy kemudian lari karena belum siap dengan hal itu. Kejadian itu disaksikan oleh Loretta Devine, seorang wanita dari dinas sosial yang pernah ditemui Sam di kantor polisi saat Sam terjerat kasus dengan wanita penghibur. Dinas Sosial Perlindungan Anak menilai bahwa ini sebuah kasus yang cukup serius dan perlu ditangani oleh negara. Menurut mereka, Lucy yang semakin tumbuh menjadi dewasa perlu mempunyai orang tua asuh. Karena Sam yang mempunyai kapasitas IQ di bawah Lucy, yaitu di bawah anak usia 7 tahun yang tak akan mengerti membesarkan seorang anak yang lebih cerdas dari dia. Nah, Sam pun dibawa ke dinas sosial untuk selanjutnya diteliti. Kemudian Lucy pun ditangkap dan dibawa secara terpisah. Untuk mendapatkan kembali hak asuhnya terhadap Lucy, Sam harus menyewa seorang pengacara untuk memperjuangkannya. Kemudian Sam ini menemukan seorang pengacara wanita yang cerdik, super sibuk, seorang ibu yang tidak mempunyai waktu bersama putranya dan kurang memberikan perhatiannya, yaitu seorang istri yang ditinggal suaminya karena kesibukannya. Pengacara wanita tersebut bernama Rita. Nah, si Rita ini tampil dengan kehidupan yang mewah dan sombong. Karena sikap pamer dan kesombongan pada teman-temannya, dia terjebak untuk menjadi pengacara sukarela untuk Sam. Yang pada awalnya dia tidak bersedia karena Sam tidak sanggup membayarnya itu secara per jam. Tapi akhirnya Rita pun luluh dan belajar dari kehidupan Sam.
Dia mendapat pelajaran berharga selama menjadi pengacara untuk Sam. Rita ini sangat cerdik menjawab dan memberikan memberikan penjelasan di persidangan pengembalian hak asuh Sam terhadap Lucy. Nah, Rita ini memberikan jasanya secara gratis bersama dalam sela-sela waktunya yang begitu sangat padat. Ia mencoba mencari fakta dan dukungan terhadap kasus yang dialami oleh Sam. Dia mencoba meminta kesaksian dan dukungan dari sahabat-sahabatnya, yaitu maksudnya sahabat-sahabatnya Sam, tentang mengapa Sam pantas jadi seorang ayah dari Lucy. Nah, namun hal itu tidak berhasil karena alasan-alasan yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya itu tidak tepat. Dia mencoba meminta Sam untuk mencarikan saksi yang lulusan dari perguruan tinggi. Maksudnya mencari seseorang yang memiliki kapasitas orang-orang pada umumnya yang bisa mengarahkan pembicaraan. Kemudian Sam meminta bantuan Annie, tapi Annie khawatir dia tak akan bisa melakukannya. Namun akhirnya karena kecintaannya kepada Lucy, dia datang ke persidangan. Nah, si Rita ini sangat pintar untuk melawan semua penjelasan atau pertanyaan yang diberikan oleh lawannya, yaitu Mr. Turner, yang mempunyai pertanyaan atau penjelasan pedas yang pada akhirnya persidangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan sisi keemosionalannya seorang Sam, sehingga Sam kehilangan kendali dan menjadi kacau. Namun pada akhirnya mereka pun tidak berhasil memenangkan hak asuhnya terhadap Lucy. Hak asuh Lucy itu jatuh ke tangan orang tua angkatnya, yaitu yang bernama Randy. Karena ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak Sam dan Lucy tidak dapat dipisahkan. Meski hak asuhnya telah jatuh ke tangan orang tua lainnya, Sam dan Lucy ini masih saja tetap bersama. Nah, pada akhirnya Sam membeli rumah di dekat rumah orang tua asuh Lucy dan memiliki pekerjaan baru, yaitu perawat anjing. Setiap malam pun Lucy tetap bolak-balik ke rumah Sam memanjat jendelanya. Sampai-sampai akhirnya Randy, orang tua asuh Lucy ini, mengaku dan menyerahkan Lucy kembali kepada Sam dengan syarat dia tetap ikut berpartisipasi merawat Lucy sampai besar. Singkatnya, suatu hari Sam menjadi wasit di pertandingan futsal Lucy yang dihadiri oleh seluruh sahabat-sahabat dan orang-orang yang telah Sam kenal. Lucy membuat gol dan Sam menggendong Lucy dan membawanya berlari karena kegembiraannya. Pengambilan gambar dan diiringi musik yang bagus mendukung suasana menjadi haru dan bahagia. Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu kita patut belajar dari Sam dan para rekan-rekannya atau sahabat-sahabatnya. Mereka yang mengalami keterbatasan mental atau yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Allah atau oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh dengan keterbatasan yang mereka miliki. Mereka juga mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Kemudian, film ini mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Nah, dari film ini kita dapat melihat bahwa bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya dan juga kasih sayang kepada orang di sekitarnya. Dia akan memeluk setiap wanita atau setiap anak yang dilihatnya menangis, seperti yang diungkapkan oleh Lucy ketika Mr. Turner ini memberikan sebuah penjelasan bahwa ia akan mendapatkan lebih dari apa yang ayahnya berikan.
Hal pokok setiap anak yang dibesarkan oleh orang tuanya adalah membutuhkan kasih sayang, dan seseorang yang mengalami keterbatasan mental tidak terhalang memberikan hal itu. Kemudian, film ini memberikan pesan kepada orang tua dan guru bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Nah, sebuah petikan yang diucapkan oleh Pak Sam saat di persidangan memperjuangkan hak asuh terhadap Lucy itu mengenai keteguhan, kesetiaan, kesabaran, dan menyayangi. Kemudian, film Ayam Sam ini memberikan pesan kepada orang tua dan guru bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.